Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang satu penglihatan yang sangat familiar sekali, sering kita dengar, sering dikhotbahkan, berbagai macam penafsiran dari hal-hal detail tentang tur bait suci yang dialami oleh Yeskiel, tentang bait suci dan dampak daripada apa yang dia lihat, yaitu aliran bait suci itu, aliran air yang keluar dari bait suci yang sampai ke lautan yang asin. Dan hari ini saya percaya bahwa pembelajaran kali ini akan membawa dampak kepada kita. Bagaimana kehidupan yang datang dari Allah itu kalau diizinkan mengalir akan membawa kehidupan bahkan ke tempat yang kelihatannya mati, ke tempat yang kelihatannya banyak hal-hal yang menyeramkan, bahaya, jebakan-jebakan. Tapi hari ini kita akan melihat kuasa transformasi aliran air yang datang dari hadirat Tuhan. Karena itu, mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus itu mengalirkan kepada kita kehidupannya. Aku berdoa ya Bapa bahwa pada saat ini kami menyerahkan hidup kami untuk sungguh dalam penyembahan kami. Bukan hanya kami sekedar menaikkan pujian, tapi mengizinkan aliran air-Mu mengalir dari hidup kami Tuhan. Mengalir dari bait kudus-Mu, tempat kediaman Roh Kudus yaitu hidup kami, kepada keadaan sekeliling kami, menghidupkan apa yang mati. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk
Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Amin. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa sumber ketenangan kami ada pada waktu kami mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Mu, seperti seorang bayi yang duduk di pangkuan ibunya dan tertidur lelap, aman. Sekalipun mungkin ada banyak suara-suara yang bising, kekacauan, tapi di dalam pangkuan ibunya, bayi itu bisa tenang. Kami bersyukur ketika kami mempercayai Engkau, kami mendapatkan rasa tenang kami. Rasa aman yang bukan palsu, tetapi datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, penjaga alam semesta, pemelihara hidup kami. Mari Roh Kudus, nyatakanlah kebenaran firman-Mu pada hari ini kepada kami. Dan berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yeskiel pasal yang ke-47. Ini ada satu penglihatan yang sangat menarik. Satu tur yang dilakukan oleh Roh Allah kepada Yeskiel untuk melihat dan menyaksikan bukan hanya bait suci yang dipulihkan, tetapi apa yang terjadi dari bait suci yang dipulihkan itu. Ini berbicara tentang ketika Allah diam kembali di dalam bait suci itu, apapun yang mengalir, dan digambarkan satu aliran air yang akan menjadi satu aliran transformasi total. Dari pemulihan di bait suci itu sendiri, tetapi kemudian kepada semua yang dijamah akan ada perubahan dari kematian hingga menjadi kehidupan. Ayat 1 dikatakan, kemudian Ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari ambang
di bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bagian bawah samping kanan bait suci di sebelah selatan mezbah. Ia membawa aku keluar melalui pintu gerbang utara dan mengantar aku berkeliling di luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu berbual dari sebelah selatan. Sumber air yang dikatakan di sini berbual itu, dan bagian selatan itu kita bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 23 dan 29. Itu dipakai untuk pentahiran, untuk penyucian. Dan menarik, Salomo memakai istilah laut. Di dalam ayat 39, namun laut itu ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu ke arah tenggara. Laut, hayam dalam bahasa Ibrani. Sebenarnya ini bukan artinya laut secara harafiah, karena tidak mungkin ada bait suci itu ada laut sekitarnya. Tetapi ini berbicara satu kolam sumber air yang menjadi persediaan sumber air bagi bait suci. Kita tahu dengan besarnya bait suci itu tidak mungkin cuman sekedar berapa galon gitu ya persediaan airnya atau toren gitu. Tetapi seperti kolam besar, dan tapi kalau kita bilang sekarang laut ya tidak bisa dibandingkan. Tetapi artinya memperlihatkan sebuah ukuran besar melampaui ukuran biasa sebagai sumber air untuk kebutuhan pencucian, orang datang untuk mencucikan, mentahirkan diri mereka, atau mungkin binatang itu dicuci untuk kemudian dibawa ke dalam persembahan. Itu yang digunakan. Lalu kita melihat air itu mulai mengalir. Ketika orang itu pergi ke arah timur dengan tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku melewati air itu. Lalu air itu setinggi pergelangan kaki. Jadi dari sumber disuruh ukur 1000 hasta. 1000 hasta itu 1500 kaki atau sekitar 500 meter. Jaraknya dia bilang sekarang kamu ukur. Air yang mengalir tadi itu ya dari tempat awal 1000 hasta. Nah, sekarang coba kamu lewatin. Berapa tingginya kedalaman air itu? Oh, cuman sampai pergelangan kaki atau mata kaki. Jadi masih cetek ya, masih bisa kita jalan. Tapi kemudian disuruh lagi untuk mengukur dari tempat yang tadi semata kaki 1000 hasta lagi. Ternyata air itu sudah sampai setinggi lutut di ayat yang keempat. Kemudian malaikat itu menyuruh lagi untuk menyuruh aku melewati air itu. Dan sekarang setelah 1000 hasta yang ketiga sudah setinggi pinggang. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi. Air itu sudah tidak dapat aku seberangi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Ini sebenarnya gambaran dari bait suci itu ada sumber air. Dan sumber air itu sebenarnya juga datang dari utara dan kemudian membual, lalu kemudian itu terus sampai ke selatan, sampai ke daerah Yordan, ya daerah Sungai Yordan, Araba, dan kemudian nanti ujungnya adalah Laut Mati. Kalau kita melihat terjadinya sebuah pertumbuhan progresif di dalam kekuatan daripada aliran air itu. Ini memperlihatkan gambaran dari aliran air yang datang dari bait suci itu adalah kuasa transformasi Allah
yang datang dari hadirat kudusnya. Dan kuasa transformasi ini menghidupkan, membawa kesuburan. Bahkan ketika dia sampai ke laut mati, nah ini luar biasa, ini hebatnya. Air yang asin itu atau laut asin itu disehatkan dan menjadi tawar. Kita tahu di dalam laut mati atau laut asin tidak ada kehidupan di sana. Karena salinitasnya yang begitu tebal, tidak ada yang bisa tenggelam juga. Kan saudara yang pergi ke Israel, saudara pasti akan dibawa ke situs, baik itu mungkin di wilayah Yordania maupun di wilayah Israel, supaya kita bisa mandi di laut mati. Kita ngambang sambil baca koran, mungkin ambil lumpurnya lalu menghaluskan tubuh kita sementara. Tidak ada kehidupan. Dan kalau saudara tidak pakai pelindung mata lalu saudara berusaha menyelam, saudara tahu betapa perihnya. Atau kalau kita ada luka, betapa menyakitkannya. Karena tidak ada kehidupan di sana. Sangat tinggi kadar garamnya, mineralnya begitu hebat. Tetapi tidak bisa menjadi konsumsi air yang bisa diminum. Sehebat-hebatnya upaya untuk melakukan penyaringan, pemurnian, air laut mati tidak bisa dijadikan sumber air untuk minum. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dari Amsal, kalau kita melihat dari pasal yang ke-47 ini dari ayat 8, dikatakan bahwa air asin itu tidak bisa dikonsumsi. Kemanapun aliran air itu mengalir, selalu akan mendatangkan kehidupan. Di dalam ayatnya yang ke-9, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air asin di situ menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semua yang di sana hidup. Wow, ini sebuah penglihatan yang kelihatannya tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini laut mati ini sudah ratusan ribuan tahun setelah kejadian Sodom Gomora, minimal hampir 2000 tahun, itu sudah asin. Bagaimana mungkin dengan air sungai saja itu bisa jadi tawar? Mungkin malah orang mengatakan, ya paling hebat Pak jadi air payau. Setengah asin, setengah tawar. Ya air payau biasanya cuma untuk tumbuh sebagai, ya ada ikan-ikan juga, mungkin ada tanaman-tanaman yang ada di air payau atau di rawa-rawa. Tetapi di sini dikatakan semuanya menjadi hidup. Bahkan kesuburan itu digambarkan dengan satu berkat ketika Israel dipulihkan. Nah ini sebenarnya gambaran ketika Israel dipulihkan. Aliran itu membentang dari En-Gedi ke En-Eglaim. Itu sebenarnya adalah garis pantai yang mengelilingi Laut Mati. Ya, En-Gedi sampai En-Eglaim. Itu garis pantai. Di situ biasanya orang ngejemur ikan asin. Tetapi luar biasanya, itu pun dihidupkan kembali. Ayat 11. Tetapi rawa-rawa dan paya-payanya, itu air payau tadi ya, tidak menjadi tawar, semuanya menjadi tempat mengambil garam. Jadi ada ikan-ikan yang besar, tetapi ada rawa-rawa, ada paya-paya, ada tempat untuk mengeringkan air laut itu menjadi sumber garam. Jadi kembali menjadi komoditas. Dan yang ayat 12 dikatakan air yang mengalir itu lalu pada ujungnya, ayat 12, pada kedua tepi sungai itu
tumbuh berbagai macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Setiap bulan pohon-pohon itu menghasilkan buah yang baru, sebab mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Bapak Ibu, luar biasanya. Coba bayangkan, bait suci itu kan di Yerusalem. Sementara gambaran ujung daripada sungai itu adanya di wilayah selatan, di Laut Mati. Dan sebentar keluar setelah itu nanti ada Laut Mediterania, Laut Besar. Itu jauh. Kalau saudara saja dari Yerusalem ke Yeriko, itu udah lebih dari 100 km. Melewati padang belantara Yudea. Batu-batu, gunung-gunung. Terus sampai ke daerah Yeriko, lalu kemudian Yordan, terus turun ke bawah. Jauh sekali. Tetapi dikatakan dampak daripada tempat kudus itu begitu hebat. Melewati tempat-tempat yang sulit dan membawa kehidupan. Bahkan ada pohon buah-buahan yang menghasilkan setiap bulan. Panennya berarti tiap bulan. Cukup rajin berarti ini, buah ini menghasilkan panen. Ini mengingatkan kita di dalam Mazmur pasal yang pertama. Orang benar yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, lalu kemudian yang merambatkan dan daunnya hijau, tidak takut mengalami musim kering, dan dikatakan buahnya menghasilkan buah setiap musimnya. Ini adalah kehidupan yang digambarkan hasil dari pemulihan yang Allah kerjakan. Selalu dimulai dari bait suci. Tetapi efek dari bait suci sampai ke tempat-tempat yang mati. Mereka diberi makan dari air kehidupan dan mengubahnya menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kita diingatkan oleh aliran air ini dimulai dari apa dikatakan? Dari yang cetek. Pergelangan kaki. Orang tidak menghargai, kadang-kadang kita pikir ini cetek nih. Apa sih yang bisa diperbuat oleh air seperti ini? Berenang juga gak bisa. Paling kita coba cuci kaki. Tetapi bukankah Sakaria 4 ayat 10 mengingatkan kita? Jangan pernah abaikan. Jangan pernah anggap remeh permulaan yang kecil. Do not despise the day of the small beginning. Mengingatkan kita pada waktu Tuhan memakai kita awal-awal dalam jemaat ini, pada waktu permulaan awal-awal jemaat mula-mula. Tidak banyak yang sangat signifikan. Kecil, sedikit, mungkin miskin, tidak banyak sumber-sumber, tidak banyak penyanyi-penyanyi, pemain-pemain musik, para sumber-sumber pengerja-pengerja yang sangat kompeten. Tetapi itulah sifat kerajaan sorga. Kerajaan sorga gak pernah dimulai dari sesuatu yang grander, sesuatu yang besar, yang hebat. Enggak. Bahkan dikatakan biji sesawi yang paling kecil dari setiap atau dari seluruh jenis sayuran. Tetapi dia bisa menjadi pohon terbesar dari kelompok sayuran. Ragi sedikit tetapi bisa menghamirkan seluruh adonan. Ini berbicara mengenai the power and the impact of the kingdom of God itu tidak selalu harus dimulai dari yang besar. Seringkali kita melihat di dalam pergerakan gereja, Tuhan memakai orang-orang yang awalnya nggak dilihat di dalam pekerjaan rohani. Sederhana, mungkin tidak terkenal, tidak signifikan, atau orang mengabaikan karena itu di luar kompetensi kamu. Tetapi itu yang Tuhan lakukan. Kecil, sedikit, dari rumah, dari garasi, tapi berakhir menjadi gedung besar. Tuhan mau kita mengingat hal ini. Kalau itu dari Tuhan,
sekalipun awalnya kecil, akan berdampak dan menjadi besar. Jangan takut dengan hari permulaan yang kecil. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, aspek dari sungai ini mengubahkan karena lahirnya dari Allah. Kalau itu lahir dari kekuatan manusia, tidak akan kekal. Tidak akan bisa panjang umurnya. Malah banyak menimbulkan nanti persoalan atau kematian. Jangan kita ikut-ikutan apa yang orang lain bikin. Kalau kita nggak dapat dari Tuhan. Saya selalu mendorong orang-orang ketika mau mulai sesuatu. Termasuk mulai menikah pun. Saya bilang, apa dasar firman yang kamu dapat? Kamu membangun pernikahan kamu. Apa visi yang Tuhan beri sama kamu untuk pernikahan kamu? Apa yang kamu dapatkan untuk kamu melakukan pekerjaan Tuhan ini? Saya tidak akan berani mengambil satu langkah besar menginvestasikan hidup saya kalau saya tidak dapat konfirmasi firman Allah. Karena kalau semuanya bermula dari firman, sebagaimana janji Tuhan dalam kitab Filipi pasal yang pertama, Ia yang memulai pekerjaan baik di antaramu akan melanjutkan, meneruskan dan menyelesaikannya hingga hari Kristus Yesus. Luar biasa. Jadi air kehidupan dari Allah dan hadiratnya itu akan membawa transformasi. Aspek yang ketiga, jauhnya pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh aliran air sungai Allah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada tempat yang tertutup bagi kerajaan Allah di seluruh dunia. Ada mungkin negara-negara seperti Korea Utara atau negara-negara yang sengaja menutup dirinya terhadap kekristenan. Provinsi-provinsi, daerah-daerah, kabupaten, desa yang mengatakan tidak boleh ada ibadah orang percaya. Tetapi apakah rencana Allah berhenti tertutup di tempat itu? Tidak. Mungkin memerlukan pekerjaan lebih lama, tetapi tetap pasti akan mendapat pengaruh. Tidak ada yang bisa tidak ditembus oleh hadirat Allah. Karena ketika Allah datang, Ia sudah hadir di tengah-tengah umatnya, maka segala sesuatu yang sulit akan menjadi mudah dan hidup. Saudara, sebenarnya kalau kita mengatakan sampai sekarang, Pak, ini kayaknya penglihatan ini belum tergenapi. Toh masih ada laut asin. Toh airnya tidak bisa diminum. Tapi kalau kita memahami nubuatan, bukan semata-mata arti lahiria. Bila itu tidak cocok dengan arti lahiria, maka kita baru mulai tanya, Tuhan, apa penggenapannya di dalam perjanjian baru? Apa penggenapannya? Sebenarnya penggenapan pertama bahwa bait suci itu kemudian dibangun kembali kan. Dan ada aliran dan tetap ada upaya korban dan seterusnya dilakukan. Tetapi sebenarnya ini mengacu kepada penggenapan yang dilakukan oleh Kristus. Bahwa bait suci itu dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh Kaisar Titus. Ketika dia mengepung Yerusalem, menghancurkan semuanya. Paulus memakai kebenaran tentang bait suci ketika dia mengacu kepada orang percaya. Bukankah tubuhmu adalah bait suci tempat kediaman Roh Kudus yang telah ditebusnya? Jadi saudara-saudara, siapa sebenarnya yang sedang diacu oleh penglihatan ini? Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya. Roh itu mengalir seperti dikatakan bahwa dia seperti aliran air. Yang mengalir dari hidup kita mengalir. Itu saya katakan mungkin mulainya kecil. Mungkin dari kelompok kecil. Kulnya cuma sedikit tetapi bisa bertumbuh. Bisa merebak, bisa jadi gereja. Apalagi Roh Allah yang menghidupkan itu
akan membawa dampak kepada lingkungan yang mati. Keluarga-keluarga kita yang belum diselamatkan, dengan melihat kehidupan kita, melihat kasih kita, melihat pengorbanan yang kita lakukan ke dalam hidup mereka pada waktu mereka sedang membenci kita, kita berbuat baik kepada mereka, kita memberkati mereka, kita mendoakan mereka, kita melepaskan pengampunan. Mereka bilang, wow, ini kayaknya nggak biasa ini orang-orang kayak gini. Kok bisa ya kamu melakukan itu? Sementara kami sudah melakukan yang jahat kepadamu. Disitulah kita bisa melihat. Contohnya T.S. Eliot yang datang masuk ke hutan Amazon. Bertahun-tahun mereka berusaha membuka kontak dengan bangsa suku Amazon yang sangat kanibal. Tertutup. Dan mereka mesti lewat udara. Lalu mereka menjatuhkan makanan, semuanya. Termasuk nanti udah lama-lama orang mulai kumpulin, diambil makanannya. Lalu mereka lihat, udah ada penerimaan. Dilempar lagi alat-alat, bercocok tanam dan semuanya diambil. Lalu mereka berpikir, sudah ini waktunya di mana kita turun. Lalu mereka turun, apa yang terjadi? Dibunuh. Dibunuh semuanya. Yang tertinggal istrinya. Anaknya. Kecil-kecil masih. Tapi kemudian istrinya ditanya, kamu mau pulang gak? Dia bilang enggak. Aku akan kembali dan aku mau di sini. Saudara, akhirnya istri dari Eliot dan timnya ini masuk ke hutan Amazon itu. Setelah sekian tahun, lahirlah satu orang wanita yang terima Yesus. Dan itulah benih pertama dari suku yang ada di Amazon itu. Kira-kira 3 tahun yang lalu, 2022, orang ini sudah berumur sekitar 80-an tahun. Lalu kemudian dia dipanggil Tuhan. Luar biasa. 70 tahun yang lalu Tuhan bekerja di dalam hidup pelayanan Eliot. Menembus hutan Amazon di daerah Brazil. Tetapi tidak ada yang sia-sia. Bayangkan, sikap mereka sangat mematikan. Membunuh misionaris-misionaris ini. Tetapi justru ada ungkapan yang mengatakan, darah para misionaris adalah benih bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan dibangun di atas cucuran darah dan pengorbanan. Pertama oleh Yesus Kristus, dan kemudian oleh para rasul, dan oleh para martir. Saudara-saudara, tidak ada tempat yang tidak bisa ditembus oleh kasih Kristus. Dan kasih yang menghidupkan. Kita percaya, dikatakan di sini adalah karya Kristus itu, aliran itu adalah firman yang terus akan kita beritakan. Dan dikatakan di sini ada penangkap-penangkap ikan, penjala-penjala ikan. Kristus mengatakan kamu, ketika dia merekrut murid-muridnya, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikan-ikan itu berbicara mengenai manusia yang akan dijala, yang akan dituai. Dan ini adalah orang-orang terhilang yang Tuhan mau pakai. Tetapi siapa para penjalanya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang tekun mempelajari firman. Kita dipanggil mengalirkan aliran air hidup firman Tuhan kepada orang-orang ini. Dan saya berdoa, kalau kehidupan Allah ini ada di pribadi, keluarga, gereja, maka mari kita percaya sebagaimana janji Tuhan kepada gereja mula-mula. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 47. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan kepada kumpulan ini orang-orang yang percaya. Maka di sini digambarkan tiap-tiap bulan ada buah-buah yang dihasilkan. Kita berdoa kiranya Tuhan akan terus menambahkan jumlah orang-orang percaya di dalam jemaat yang di mana saudara melayani, di mana saudara sebagai hambanya menggembalakan. Saya berdoa
bahwa janji ini di dalam Kristus masih berlaku sampai sekarang. Mintalah kepada Tuhan aliran firman, aliran Roh Kudus dari hadiratnya dalam penyembahan ibadah kita. Untuk kemudian itu menyembuhkan, memulihkan, dan bahkan menghidupkan orang-orang yang mati secara rohani dalam dosa dan hidup dan menjadi alat kemuliaan Allah. Kami bersyukur Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu ini menguatkan kami dan memberikan kepada kami semangat untuk terus memberitakan firman-Mu. Aku berdoa biarlah kiranya setiap jemaat-Mu dikobarkan roh mereka untuk menjadi saluran kehidupan Allah. Alat transformasi Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi serta memelihara engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau, memberikan engkau kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat, dan manis akan Roh Kudus memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terus memberkati. Shalom.